Bapak Ibu, yuk kita akan buka di dalam Ibrani 5. Coba ini dengung ya. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. 12 dulu tampilin tolong. Ibrani 5 ayat 12. Kita mau belajar dari perikop ini, saudaraku. Ibrani 5 ayat 12. 12 dulu kita baca bersama. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi apa? Pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Baca sekalian ya, 13 nanti saya breakdown satu persatu. 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah apa? Anak kecil. 14, tetapi makanan keras adalah untuk siapa? Orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya eksposisi ayat ini dari ayat 12, 13, 14. Dari per kalimat, jangan ditutup ya ini ya. Sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Ini Paulus menulis kepada jemaat di Ibrani untuk menegur jemaat di Ibrani, sudah seharusnya kau matang rohanimu. Kalau mengingat engkau mengiring Kristus itu sudah berapa puluh tahun kau mengiring. Seharusnya sudah matang. Jangan diganti ayatnya, tolong jangan diganti. Maka tadi dikatakan sudah seharusnya engkau menjadi pengajar. Tolong tampilin multimedia, tolong tampilin. Karena panggilan orang percaya, saudaraku, adalah bertumbuh sampai engkau dan saya tidak hanya makan, tapi kau bisa mewariskan kebenaran itu kepada orang lain. Sehingga kau tidak hanya menerima, tetapi kau membagikan kebenaran itu dalam hidupmu. Tapi di kalimat selanjutnya, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Asas pokok itu apa? Dasar iman. Apa itu dasar iman? Dasar iman itu Yesus juru selamat, itu dasar iman, pengajaran itu. Bagaimana cara menumpangkan tangan dan memberkati orang. Bagaimana pertobatan, bagaimana yang disebut dengan baptisan, bagaimana ini dan itu. Hal-hal itu kau masih belum memahami itu. Masih harus diajarkan lagi. Masih memerlukan susu lagi. Susu itu. Masih basic, kau harus diajarkan itu lagi. Berpuluh tahun kau tidak bertumbuh di situ dan kau tidak menghidupinya. Maka dikalimatkan, dan kamu masih memerlukan susu. Kamu masih dicekokin begitu. Bukan makanan keras. Apa itu makanan keras, saudaraku? Makanan keras adalah pengajaran yang lebih mengajarkan tentang kedewasaan rohani. Jadi gereja ini makanan keras. Kau diajarkan, kau dituntut untuk tidak bercacat, tidak bercela. Hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Itu makanan keras, betul Bapak Ibu? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Artinya apa? Sudah bukan tentang aku. Makanya saya selalu ngomong di sini, pelayanan jangan ngambek. Kalau kau masih ngambek, kau masih apa? Baca. Susu. Karena hidupku untuk Kristus, hidupku Kristus lagi, sudah bukan aku lagi. Ayat 13, barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Itu orang-orang yang hanya puas dengan susu, itu belum memahami Kristus secara utuh. Saya ngomong begitu jelas, saudaraku. Bayi minum susu. Iman mereka bergantung sama tokoh-tokoh rohaniawan. Makanya setiap hari Minggu saya selalu ngomong, jangan ngefans sama pendetanya. Ngefans sama Tuhan Yesus, ngefans sama Roh Kudus, ngefans sama Elohim Yahweh. Kau harus ngefans ke mereka, bukan ke pendetanya. Jadi imanmu tidak bergantung kepadaku. Imanmu tidak bergantung kepada pendeta siapapun. Amin Bapak Ibu. Itu yang benar.
Maka roda imanmu, roda spiritualmu tidak tergantung dari saya. Meskipun saya dituntut untuk memberikan teladan kepada dirimu. Dikalimatkan 13 tadi. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Karena dia adalah anak kecil. Masih memerlukan susu apa? Tidak bisa memahami utuh iman di dalam kekristenan. Iman di dalam Kristus Yesus. Kau tidak paham. Akhirnya kau berkutat. Puluhan tahun kau masih tentangku. Tentang diriku. Pelayanan pindah-pindah gereja. Keluar masuk gereja. Kau tidak bertumbuh. Kenapa? Marah, jengkel keluar. Marah, jengkel keluar. Sakit hati keluar. Tidak sependapat dengan teman pelayanan keluar. Terus gonta-ganti. Kau masih di situ. Kalau orang yang memahami iman di dalam Kristus, dia dewasa, dia matang. Dia temukan apa yang harus aku perbaiki dalam diriku ketika aku menghadapi hal ini. Tapi nggak bisa diomong. Sebab dia adalah apa? Anak kecil, nggak bisa diajak ngomong. Susah. Anak kecil itu artinya apa? Rohaninya. Masih bayi, padahal sudah lama dia percaya. Sudah lama mengaku Kristen, tapi masih bayi terus, saudaraku. Dan anak kecil tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu saya dulu, itu saya begini nih. Makanya ini ajaran ini saya senang, saudaraku. Karena itu menggambarkan saya dulu. Ini saya banget. Dan ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Orang-orang yang dewasa rohaninya. Mereka yang sudah terbentuk karakter Kristus di dalam dirinya. Mampu menanggung beban. Mampu menanggung olok-olok. Mampu menanggung apapun yang berat. Yang lebih dalam. Yang menyakitkan. Yang menggores. Yang menusuk. Yang mematikan jiwanya. Itu makanan keras untuk orang dewasa. Makanya di mana level kekristenanmu Anda cek hari ini. Oh, aku udah nggak susu, pastor, sudah bubur bayi, tetap belum keras. Amin. Bubur bayi masih belum keras. Tetapi makanan keras untuk siapa? Orang-orang dewasa rohaninya. Artinya apa? Karakternya mengikuti karakter Sang Agung Kristus itu. Dewasa rohaninya. Makanya di gereja ini, di GSKI, ya, Bapak Sinode Erastus Brono itu selalu mengarahkan kepada kita. Seperti Kristus, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Itu begini nih. Kau dewasa, kau matang. Kau menghadapi semua hal itu dengan kematangan di dalam Kristus. Dulu saya nggak mudeng, saudara. Saya terus coba telaah. Oh begini loh. Tapi Tuhan menggarap orang jadi dewasa ya melalui masalah hidup. Dikalimatkan yang karena mempunyai panca indera yang apa? Terlatih. Berarti kalau orang terlatih berarti diuji berkali-kali. Dia terlatih. Kena masalah terus berkali-kali dia terlatih. Untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Keren loh. Firman Tuhan itu kalau dibongkar luar biasa. Panca indera rohaninya. Panca indera yang terlatih. Panca indera kita sudah selalu belajar. Pikiran, perasaan, kehendak. Hati-hati dengan telingamu. Hati-hati dengan matamu. Hati-hati dengan mulut. Coba. Kalau kita belajar begini, saudaraku. Kita mulai tahu semuanya ini harus dikontrol oleh firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Semua. Makanya engkau dan saya jadi manusia berbeda dengan ciptaan lain karena punya itu, komponen itu. Itu yang membedakan kau dewasa, kau berkualitas karena panca inderamu terlatih. Artinya apa? Kau expert untuk mengenali hati Bapamu. Di dalam semua keadaan.
Saya belajar loh dari kalian loh Bapak Ibu. Saya banyak belajar. Saya belajar banyak dari orang-orang yang selama ini dekat dengan saya. Semakin saya dekat dengan orang-orang, saya mengerti, oh ini orang nih, apa yang bisa saya belajar dari orang ini? Dari dia, dari dia, dari dia. Saya belajar. Saya bawa ke Tuhan, Tuhan tolong aku mau lebih teduh. Sekarang saya punya masalah, saya diem. Saya gak banyak ribut. Karena semua ini complicated, ini ada sambungannya semua. Kalau boom gitu nabrak ya, saya lebih ambil napas dulu, tenang, masuk kamar doa. Tenang, jangan gegabah. Jangan gegabah. Karena salah langkah, masalah. Betul Bapak Ibu? Betul? Respon kita salah, masalah. Lah itulah yang dilatih, panca indera, rohanimu itu, nuranimu ditampilkan terus ditempa. Latihan rohani, terus latihan. Setia nak, loyal, setia. Ayo doa, ayo baca firman. Kalau sudah mau rubuh, baca firman, masuk kamar doa. Belajar kesetiaan, terus. Itu saya latih saudaraku. Sampai saya membentuk sebuah kepekaan. Sehingga kepekaan itu bisa membuat saya dan Anda mengerti membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dalam hari hidup kau harus praktekkan itu, saudaraku. Jelas ini firman Tuhan ini, Paulus menuliskan kepada jemaat di kota Ibrani. Mestinya ditinjau dari waktu. Saya tidak tahu berapa puluh tahun Anda jadi Kristen. Seharusnya kita sudah jadi pengajar-pengajar. Seharusnya engkau dan saya sudah jadi mentor untuk orang lain. Tapi hari ini berapa banyak kau sudah berjuang sampai di titik jadi mentor, saudaraku. Makanya jangan kaget kalau saya ngomong beberapa kali ini setelah pindah gereja di sini, saya ngomong, Tuhan tampi orang-orang yang tidak hidup kudus. Orang-orang di sekitar saya yang tidak benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan. Tampi. Tapi di kalimat tampi itu saya punya kelanjutannya, saudaraku. Tapi kalau bisa, buat mereka bertobat, Tuhan. Itu saya terapin di Setos. Saya terapin di sini lagi. Karena pekerjaan Tuhan itu besar, saudaraku. Pekerjaan Tuhan itu bukan tentang hatiku, bukan tentang hatimu, bukan tentang egomu, bukan tentang kepentinganmu, tapi kepentingan Tuhan. Kalau orang-orang di sekitar saya tentang dia, tentang dirinya, tentang hatinya, tentang egonya, bagaimana kita mau terbang tinggi? Betul, saudaraku? Betul? Lelah. Bagaimana saya mau terbang tinggi, bagaimana kau menyantap makanan keras, dan bagaimana kau dewasa rohani? Itu pikirin loh saudaraku, saya tidak main-main kalimat ini. Karena banyak orang Kristen terjebak di sini. Saya juga dulu. Seakan-akan aku pasti beres di hadapan Tuhan, tidak beres. Kita itu seperti anak-anak yang tidak bisa makan makanan keras. Orang Kristen sama yang baru bertobat, yang tidak mau bertumbuh secara normal, dia tidak akan pernah menerima makanan keras. Makanan keras itu apa, pastor? Makanan keras itu seperti kebenaran-kebenaran yang hanya dikenakan oleh orang-orang yang memang truly, sungguh-sungguh mau hidup seperti Yesus itu hidup. Prosesnya berat loh saudaraku, benar. Sampai kau mati rasa, disakiti orang itu kau mati rasa. Dulu Pak Eras ngomong begitu saya gak paham, hari ini saya paham sekali. Sampai disakiti orang itu gak ada rasanya. Dibentak-bentak orang itu kamu gak ada rasanya udah. Dan kau diam. Saya belajar itu saudaraku. Dibentak-bentak kayak apapun saya diam. Hatiku sakit? Enggak. Jengkel? Enggak. Tapi lebih baik saya menjauh dari orang itu.
Saya mulai berpikir, Tuhan, kenapa kau letakkan orang-orang di sekitarku begitu? Ternyata Tuhan mau ajar saya. Kau harus terlatih, nak. Bapak Ibu pasti punya battle-nya. Saya nggak tahu apa masalahmu, apa tantanganmu, tapi kau mau dilatih dari masalah hidup itu. Sampai akhirnya batinmu, nuranimu, kecerdasan spiritualmu itu pandai, saudaraku. Semakin jeli. Sampai engkau bisa berkata, aku jadi manusia yang tidak menyisakan apapun untuk diriku sendiri. Aku mau all out untuk Tuhan. Aku mau menyerah total untuk hati Tuhan. Aku rela kehilangan apapun, aku rela kehilangan siapapun. Asal Tuhan tidak jauh dariku, is okay. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ngeri loh, ikut Tuhan itu enggak gampang. Saya ngomong begini supaya kalian itu, Kristenmu itu bukan Kristen-Kristenan gitu loh. Jadi suatu hari nanti kalau saya mengecewakan Anda, jangan pindah gereja. Amin. Saya manusia, saya juga sedang berjuang. Kalau saya mengecewakanmu, doakan saya. Amin. Saya juga belajar. Saya sedang belajar untuk diam. Karena kadang saya takut saya tidak cepat-cepat dewasa, ini repot. Jemaat di bawah saya, jiwa-jiwa itu dititipin ke saya. Yang gembalanya aja bayi terus. Egonya masih dimainin, nafsunya masih dimainin, jengkel, marah, merentak. Waduh, udah gak bisa saudaraku. Saya harus berubah dulu, baru Anda bisa berubah. Saya mau masuk ke tempat ini adalah orang-orang yang memang setia. Orang-orang yang benar-benar mau all out buat Tuhan. Orang-orang yang mau diajak dewasa. Orang-orang yang mau makan makanan keras. Orang-orang yang mau menderita. Orang-orang yang mau berkorban. Orang-orang yang mau menangis untuk pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang mau habis untuk pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang seperti Paulus itu berkata, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalamku. Orang-orang yang tidak hanya menerima tetapi membagikan kebenaran itu dalam hari hidupnya. Kau mau hafal ayat satu Alkitab kalau kau tidak lakukan dalam hari hidupmu, percuma saudaraku. Karena makanan yang keras adalah firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu, yang dikenakan bagi dirinya, dan juga diperuntukkan bagi orang-orang yang komitmen kuat untuk mengikuti jejaknya, yaitu engkau dan saya, dengan syarat berserah total kepada Dia, taat penuh kepada Tuhan. Di luar syarat itu kau tidak akan pernah mengiring Tuhan dengan benar. Kau akan selalu jadi bayi rohani, saudaraku. Ketika Yesus berkata, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Orang berkata itu perkataan Yesus itu keras. Karena orang tidak memahami maksud Tuhan. Aneh omongannya ini, makanan, tubuhku benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Tapi kalau orang mengerti kebenarannya, maka mereka akan tahu bahwa itu adalah perkataan keras. Karena Yesus mengorbankan tubuhnya. Dia memecahkan dirinya, tubuhnya untuk kita. Darahnya dikeluarkan, hanya diteteskan untuk kau dan saya. Seharusnya saudaraku, setiap kali kita menikmati perjamuan kudus Tuhan, kita seakan-akan ditemplak. Berapa puluh kali kau menikmati perjamuan kudus dan kau tidak kunjung dewasa. Betul? Berapa puluh kali kau ikut Paskah, kau nangis karena lihat Passion of the Christ dan kau tidak pernah berubah. Yesus meninggalkan kenikmatan dunia. Habis tanpa sanjungan dia hidup. Dia mengenakan penderitaan di dunia ini. Dia pikul dosa manusia. Yesus juga berkata dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Coba kalau Yesus gak dewasa, saudaraku. Kalimat-kalimat ini gak akan keluar dari mulutnya. Apa yang mau kita belajar dari seorang Yesus kalau dia tidak berjuang untuk hidup dewasa, mengikuti panggilannya, melakukan kehendak Bapanya.
ketika diangkat sama iblis ke bumbungan bait Allah, kalau dia tidak segera dewasa, dia masih minum susu, saya jamin saudaraku, tidak ada keselamatan di bumi ini. Hari ini, keselamatan itu tugasmu dan tugasku juga untuk membagikan ke semua orang. Jangan ngomong hanya kerjaannya Tuhan Yesus, tapi kau dan saya sebagai orang percaya harus memberitakan Injil baik itu. Harus memberitakan keselamatan itu sampai ke ujung bumi dalam hidup kita. Makanya dewasalah. Makanya Bapak Ibu kalau lihat saya hari ini, kalau ada masalah itu, boom, saya diam. Bukan saya tidak mau membereskan itu, saya mau lihat kesetiaanmu. Saya belajar dari siapa? Saya belajar dari Bapak Sinode saya. Dulu saya problem apapun dengan beliau, boom, saya ribut-ribut, dia diam. Betul? Betul? Diam. Diam, nah. Artinya apa? Dia didik saya seperti seorang papa yang mendidik anaknya. Biar anak itu nangis-nangis, nanti kan diam sendiri. Betul? Betul? Diam. Nanti setelah diam, Hansel kan begitu. Diam tak dudukin. Kenapa tadi nangis-nangis? Aku pengen permen kok, tapi Didi gak beliin. Tak kasih tahu. Nek tak kasih permen, gigimu ompong. Tuh. Ngerti ya? Iya, tapi janji Didi nanti beliin ya suatu hari nanti. Iya, gak hari ini tapi ya. Iya. Udah. Amin. Saya menganggap kalian anak-anak saya. Ucuk, saya diem. Nanti kalau saya ikut, nakal kamu jepret. Ruwet. Dia pahit sama saya. Bermasalah. Kedewasaan saudaraku. Tapi di situ saya sedang melatih kalian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Makanan keras itu penting untuk kau dan saya. Pada waktu itu murid-murid belum dewasa ketika Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mereka belum paham itu. Mereka belum paham. Maka pada saat itu murid-murid itu belum dewasa secara rohani. Maka ketika mereka berkata, Rabi, makanlah. Yesus menjawab, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Murid-muridnya menyangka bahwa ada orang yang membawakan Yesus makanan. Padahal yang dimaksud Yesus adalah bahwa makanan atau rezekinya adalah ketika melakukan kehendak Bapaknya dan menyelesaikannya. Hari ini orang Kristen harusnya begitu, mengerti. Rezekimu itu apa? Bukan cuanmu. Bukan kau punya keluarga baik-baik, kau punya cucu, kau punya anak, kau punya menantu. No. Pekerjaanmu baik, bukan itu bonus. Tetapi rezeki sesungguhnya adalah ketika engkau bisa menyelesaikan, menemukan, menyelesaikan sampai akhir apa yang menjadi mandat Bapamu kepada dirimu. Itu Kristen cerdas. Itu Kristen cerdas. Sebelum kita dewasa, atau kalau orang itu belum dewasa rohani, saudaraku, makanannya itu apa? Segala sesuatu yang menyenangkan dia, yang menguntungkan dirinya. Itu kita anggap sebagai rezeki kita. Orang pagi sampai malam cari rezeki yang menguntungkan dirinya sendiri. Hampir semua orang begitu, saya juga begitu dulu. Tapi Yesus mengajarkan rezekiku adalah ketika aku melakukan kehendak Bapakku. Wah, itu kelasnya luar biasa, saudaraku. Saya percaya di Rehoboth Semarang akan tercipta orang-orang begitu. Amin. Aminnya sepi, enggak begitu kok ya. Amin. Akan lahir orang-orang yang rezekiku melakukan kehendak Bapa. Bukan yang hanya melayani, tetapi melayani hatinya. Bukan yang hanya melayani karena tugas, kan kewajiban, karena jabatan. Tapi aku melayani karena memang kodratku melayani. Dalam hal ini saudaraku, kehendak Bapa yang dilakukan Yesus itu menghasilkan apa? Keselamatan jiwa-jiwa. Dan itu yang menjadi bebannya Bapa. Bebannya hati Bapa. Makanya kalau renungan pagi saya selalu berkata apa? Temukan kehendak Bapa. Ya pasti. Bapa, apa sih yang menjadi bebanmu?
biar aku ikut sepenanggungan dengan bebanmu. Itu pasti Bapak jawab Bapak, jiwa-jiwa nak. Iblis begitu gempar sekarang masuk ke semua media dengan berbagai cara supaya menghajar generasi. Hari ini tidak banyak orang Kristen aware tentang generasi. Coba gereja begini yang diajarkan suara kebenaran, anak muda sedikit mau masuk. Kenapa? Karena mereka berkata tidak wajar ajarannya. Nah, ini yang wajar. Ini yang netral. Ini baru standar. Kau belum lebih. Kalau saya dulu menemukan, remaja sudah menemukan ajaran begini. Wow, betapa hebatnya spiritual saya kalau seusia saya sekarang. Ngerti nggak sih saudaraku? Anda jangan ngomong tidak wajar ajarannya. Anak muda nggak bisa. Kau jadi contoh buat anak muda. Atau anak muda yang ada di sini, pasangan muda yang ada di sini. Jadi contoh, makanya dewasalah. Ayatnya tampilin jangan ditutup. Makanya dewasalah supaya kau bisa menjadi apa ya namanya ya? Penjala manusia. Di dalam kecerdasan spiritualmu. Orang pelayan itu cari masalah, saudaraku. Yesus cari masalah ke dunia ini, betul? Betul gak? Dia cari masalah. Orang kalau mau sungguh-sungguh jadi Kristen, cari masalah. Tapi harus dicari masalah. Supaya masalah itu mendewasakan kita. Kalau kita dewasa, kita bisa membantu menyelesaikan masalah orang melalui pengalaman spiritual kita dengan Tuhan. Kita cerdas, kita bijak, kita tidak banyak mulut. Kita tahu kapan harus ngomong, kapan harus diam. Itu Kristen. Tongkat dan didikan itu penting. Kadang saya suka makan bubur, tapi kadang bosan kalau makan bubur terus. Kadang suka makan soto, tapi kadang bosan makan soto terus berair. Kadang kita ingin makan makanan yang kering. Tapi sudah sewajarnya kita itu makan makanan keras. Karena sudah tua. Kristenmu berapa lama? 30 tahun pastor. Tapi masih begitu-begitu aja berkutat, sakit hati, marah, merasa tidak dihargai, masih mata duitan, masih genit, masih aduh. Kapan berubahnya saudaraku? Halo? Ini bukan ulangan, bukan tes, enggak dimarahi pendetanya. Oh gitu ya, enggak usah begitu. Responi saja, ya pastor, yes gitu ya. Enggak apa-apa. Udah puluhan tahun, saya belum lahir kok udah jadi Kristen. Keras itu bukan suaranya melengking seperti saya. Tapi per kalimat itu tajam menampar manusia lamamu. Kau ke gereja, cari gereja yang dikoyak-koyak manusia lamamu sampai kau berkata, kalau dulu ya, Tante Lydia ya, koyo ditampeki katanya. Nek lu ngorehobot iki rasanya kok dikaploki. Cari gereja yang begitu. Harus begitu. Yang dikaploki rek ucul-ucul. Betul? Betul enggak? Saya yang ngaploki pakai suara saya aja kadang masih belum muncul, Bapak Ibu. Coba toh bayangin, itu loh lihainya setan. Tak kasih tahu Bapak Ibu, medeni loh. Anda kalau semakin paham kebenaran, semakin tajam begini ya. Kadang aku belum dewasa juga loh, Tuhan. Kok masih begini responku ya? Malu saudaraku. Maka dalam Lukas 15 dikatakan, jika ada satu orang bertobat, para malaikat di surga bersorak-sorai. Sukacita para malaikat merupakan pantulan dari sukacita Allah itu sendiri kalau kita bisa menjangkau jiwa. Maka rezekimu dan rezekiku seperti rezeki Yesus ketika kita bisa menyelamatkan jiwa orang lain. Bukan hanya nambah anggota gereja, saudaraku. Saya sudah tidak di situ level saya, betul?
Ini mau nambah, nggak nambah. Itu bukan hal. Yang paling penting bagaimana saya bisa terbang dulu. Jangan kegandul, saya harus terbang dulu. Kalau orang terbang melesat nanti, orang-orang yang melayani bersama-sama dengan saya, dewasa juga ikut terbang semua. Wah, indah. Itu nanti jiwa datang sendiri, betul? Iya kan? Iso apa tuh? Loh yo anaknya berlebur rumah sakit iso nyanyi-nyanyi koyo ngono, luar biasa ya. Misal contoh. Ya toh, anaknya berlebur rumah sakit loh. Pikiran loh. Iso nyanyi Tuhanku Yesus termulia. Loh, itu kan luar biasa. Orang rindu, siapa di balik orang ini? Kok dia nggak sedih? Kok dia bisa sukacita? Oh ternyata orang ini semakin dewasa, semakin matang, semakin belajar, takut akan Tuhan. Memperkarakan hati Bapaknya. Sampai hidup kita itu membuat orang lain metanoia. Terbuka matanya. Oh ternyata di balik orang ini semua. Ekonomi krisis. Tapi dia luar biasa. Hidupnya masih luar biasa. Masih terus buat Tuhan, ndak kendor, ndak loyo. Kenapa ya? Ditempa masalah kayak begitu dia semakin terbang tinggi. Ini luar biasa nih orang. Siapa dia? Siapa di balik orang ini? Ternyata ada Elohim Yahweh. Amin saudaraku. Berikan tepuk tangan. Makanya kekristenan itu harus bertumbuh. Dari ayat-ayat Alkitab yang berisi etika, perbuatan moral, janji-janji berkat. Menuju kepada ayat-ayat yang keras yang menemplak kau dan saya. Ayat bertahun-puluh tahun aku diberkati. Tambah kaya, semakin kaya. Bukan level itu lagi saudaraku. Amin. Ya enggak munafik kita pengen kaya. Tapi bukan itu tujuan kita. Kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa menjadi partner sahabat Allah. Masuk dalam penderitaannya. Ikut menanggung beban hatinya. Ikut menangisi jiwa-jiwa. Makanya kemarin hari Minggu saya ngomong. Hanya orang yang sudah diubahkan dengan kebenaran. Dewasa rohaninya. Kecerdasan spiritualnya tinggi. Dia baru bisa merasakan apa yang Allah rasakan. Maka di sini saya tidak ajarkan, perpuluhan, ayo kasih persembahan. Nanti kalau dia keluar dia bisa ungkit-ungkit itu. Saya nggak mau. Amin. Amin. Kau merasa berjasa dengan pemberianmu. Di sini nggak perlu orang begitu. Di sini saya membutuhkan orang-orang yang memang aku beri untuk pekerjaan Tuhan. Tulus dari hatimu. Tangan kanan memberi, tangan kiri gak usah tahu, betul? Amin. Kok sepi toh? Kudu ngerti kabeh sa Instagram dipasang story-nya. Enggak toh? Aku sudah memberi ini, kan gak perlu. Itu kedewasaan mental orang, karakter orang. Kau sudah bantu orang diam. Biar malaikat dan Tuhan yang menyaksikan. Kau diam, gak usah banyak ngomong. Kristen itu harus membuat orang lain bertobat. Kalau disalahpahami, udah biarin aja, jalan aja. Waktu akan membuktikan. Itu pengalaman saya. Belajarlah untuk tetap diam, teduh, dan perkarakan hatimu ke Tuhan. Apa penilaian orang tentangmu? Quiet, biarin. Orang mau menilai kau apapun, biarin. Kau harus merespon benar. Belajar ini saudaraku. Kau harus merespon benar. Gak perlu klarifikasi apapun di publik, apapun tentang masalah yang sedang kau alami. Kalau kau sedang bermasalah dengan siapapun, diam. Belajar untuk teduh, dewasa, matang. Pikiranmu kau kontrol, teduh. Banyak dalam doa. Minta hikmat Tuhan. Jadi kau bisa membuat orang lain tidak jatuh karena kesalahan respon kita.
Itulah yang saya katakan kekristenan harus bertumbuh. Dari ayat-ayat yang dulunya hanya tentang etika, perbuatan moral, janji berkat. Sekarang masuk ke dalam ayat-ayat yang keras, yang bukan hanya dihafalkan, tetapi benar-benar kau renungkan, kau hidupkan dalam hari hidup. Ada satu kalimat firman Tuhan yang selalu saya ingat. Filipi 4, saudaraku, ayat 4 kalau nggak salah. Bersukacitalah, sekali lagi ku katakan, itu kalimat yang menemplak saya tiap hari. Ketika saya tidak ada hal yang bisa aku buat sukacita, Tuhan. Tapi aku harus bersukacita. Ku naikkan syukurku. Tahu lagu itu? Buat hari yang kau beri. Yuk nyanyi bareng. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kalimatnya apa? Dan tak pernah apa? Besar setiamu di sepanjang hidup. Hari baru, didikan baru dari Tuhan. Makanya kalimat selalu baru dan tak pernah terlambat. Tuhan menolongmu dan menolongku melalui masalah hidup. Selalu baru, tiap hari. Ketemu loh. Pagi doa kita apa? Tuhan, hari ini aku mau awali dengan doa bersama denganmu. Pimpin langkahku, pertemukan aku dengan orang-orang baik. Lah kok ketemu nih wong bencek gitu. Betul? Pernah begitu gak? Setiap pagi doanya begitu. Loh ketemu nih wong kok wangele kok ngene ya. Piye toh doa aku kira jerungoke Tuhan? Enggak. Tuhan sedang mendidik kita melalui orang bencek gitu. Supaya kau semakin cerdas. Depannya gimana? Bapa. Ada yang bisa gak? Lagunya depannya gimana? Bapa, Engkau sungguh baik. Betul ya? Kasih-Mu di hidupku. Katakan Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Yuk refnya katakan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru dan tak pernah terlambat. Katakan besar setiamu di sepanjang. Udah banyak masalah, minggu ke gereja dimarahin pastor lagi. Khotbahnya bentak-bentak lagi, diajarin yang keras-keras lagi. Yes, supaya klop satu sistem. Masalah hidup berat, ajaran keras, makanan keras, bom masuk. Responmu kau tangkap, kau masuk kamar doa, baca firman, terus garap. Cerdas nanti.
Saya itu bodoh, saudaraku. Saya tidak tahu kebenaran sebetulnya. Meskipun udah berpuluh tahun jadi Kristen. Di GSKI saya tahu. Saya minta percepatan sama Tuhan. Aku minta semakin cerdas. Kalau nggak cerdas, bagaimana aku bisa mengajarkan kepada orang-orang yang aku layani. Dan bukan hanya cerdas, aku harus mengalami Tuhan. Supaya khotbahku hidup. Khotbahku benar-benar kau urapi. Bukan kau raupi. Amin. Kau urapi saya. Karena aku udah mengalami. Bukan hanya kata buku, bukan hanya kata siapa, si A, si B. Tapi aku mengalami itu. Supaya aku cerdas, dewasa, matang. Baru bisa ngurusin orang. Lah aku masih anak-anak, bagaimana aku mau ngurusin orang? Hansel suruh ngurusi bayi lainnya, gak bisa, dia masih kecil. Betul gak? Kalau kita sudah tua begini bisa ngurusin bayi. Maka perkataan-perkataan keras itu penting dalam hidupmu dan hidupku. Yaitu apa? Bagaimana Yesus mau menghidupkan firman-Nya. Dilakukan dalam dirinya. Untuk menyenangkan hati Bapaknya. Dan itu hanya diikuti oleh orang-orang yang mau all out untuk Tuhan. All out untuk Bapaknya. Habis. Itu orang yang habis di mata dunia. Gak lagi punya harga diri. Kalau kau masih ribut tentang harga diri, kau tidak bisa mengiring Yesus. Percayalah. Kau tidak menjadi Kristen sesungguhnya. Makanya jangan mainkan egomu. Ulangi lagi. Masih ingat? Masih ingat. Seks. Kontrol. Hei. Dagingmu nih matiin nih seks nih. Kontrol. Injek. Stop. Keluar lagi, injek lagi. Jangan tonton yang gak perlu kamu tonton. Loh, umumnya begini, umumnya gak usah pakai umumnya. Kau menikah bukan untuk seks. Sehingga ketika pernikahanmu tanpa seks, kau tidak selingkuh. Katakan amin. Kalau suamimu, istrimu disfungsi atau ada sesuatu kecelakaan atau apapun, tidak ada perceraian karena tidak ada seks. Pernikahan bukan tentang seks. Manusia bukan seperti binatang yang melegalkan semua seks di dalam. Itu kan kucing gitu kan, kawin sama bapaknya, bapaknya kawin sama anaknya, kan semrawut itu sama cucunya. Kau berani handle itu seks. Kuasai dirimu. Duit. Hidup bukan tentang meskipun semua butuh uang. Kuasai uang. Pakai matematika Tuhan. Saya berpengalaman dengan Bu Desi. Matematikanya Tuhan. 5 roti 2 ikan. Coba bayangin. Gereja ini matematika Tuhan. Sejak disetos itu matematika Tuhan. Pakai matematika manusia. Jeblok Bapak Ibu. Mumet. Saya bisa gendeng. Tapi saya pakai matematika Tuhan. Uang bukan segalanya. Tapi uang ngemon ini harus kau kontrol untuk pekerjaan Tuhan. Bukan masuk gereja, saudaraku. Bukan tentang gereja, tapi tentang bagaimana kau jadi berkat untuk banyak orang. Yang ketiga, tentang apa? Apa? Makan. Makan secukupnya. Cukup, pokoknya enggak mati Bapak Ibu. Betul? Tidak mati. Saya punya ikan. Kalau ikan saya kasih makan banyak sakit Bapak Ibu. Nanti kulitnya apa, kulitnya itu gitu. Sering saya puasain sehat. Betul. Selain saya irit makan, duit saya nggak habis banyak untuk makan, ikannya saya irit air, nggak usah ganti air. Makanya ikan saya sering puasa. Semakin banyak makan sakit. Terus apa lagi? Tentang tahta. Belajar untuk tidak mengejar apapun tentangmu. Kalau kau diberi kepercayaan Tuhan di atas, berarti ada tuntutan Tuhan yang besar atas dirimu. Hati-hati saudaraku. Dan yang terakhir,
bagaimana engkau pegang anger manajemenmu. Kemarahan, di dalamnya ini ada harga diri. Wah, ini orang yang paling berkutat di sini. Harus bisa kontrol ini. Aku lemah tentang harga diri. Kalau direndahin orang saya marah. Kau akan dipertemukan orang-orang yang semakin merendahkan kamu dan kau harus bisa lolos. Kalau kelemahanku duit, kau akan dipertemukan duit-duit yang bisa membuat kau meleset di hadapan Tuhan. Tapi kau berkata tidak. Bagaimana dengan kau dan saya hari ini kekristenanmu, saudaraku? Dan ingat, kalau Yesus mengajarkan perkataan-perkataan keras, maka Rehoboth Semarang pun akan mengajarkan apa yang menjadi ajaran Yesus yang murni. Tetapi pertama-tama harus menemplak saya, baru menemplak Anda. Dan itu baru standar tertinggi kekristenan. Amin, saudaraku. Karena kita semua harus seperti Yesus. Dalam Filipi 2:5-7 dikatakan bahwa kita harus memiliki pikiran, memiliki perasaan Kristus. Yang pada akhirnya kita semua memang harus menjadi korban sembelihan. Korban sembelihan di mana seluruh hak kita diambil oleh Tuhan. Karena memang kita dibeli dengan harga darah yang mahal. Siapa yang mau berjuang menjadi pribadi Kristen yang dewasa? Angkat tanganmu, saudaraku. Gak mudah loh. Coba sekali lagi yuk, angkat tangan yuk tinggi-tinggi. Jangan turunin. Cut, dicatati malaikat. Lagi, ulang sekali lagi, tinggi. Cut, dicatat Kak. Berubahlah. Kalau Anda bisa sampai di level-level itu. Saya tidak bohong saudaraku, ini saya tutup dengan satu kesaksian. Dunia pudar itu bukan cuma ngomong di khotbah. Dunia pudar di mata kita itu bukan hanya cuman slogan GSKI, enggak loh. Tapi kau benar-benar mati rasa. Saya tadi mau berangkat itu sampai buka lemari baju saya. Dalam hati saya, kalimat, hem saya nih kok itu terus ya. Di YouTube kok itu terus ya. Sampai saya bukai. Tapi saya tidak ada niat untuk beli. Bukan tidak mampu beli. Masih bisa kok. Udah deh, uang untuk pekerjaan Tuhan. Saya tadi buka-buka baju. Ini baju kapan ya? Oke, zaman dicanti dulu Bapak Ibu. Karena saya pernah dinasihati sama seorang hamba Tuhan dari Jakarta. Lu di YouTube baju lu kok bulak. Hah? Kena lampu kan kelihatan bro. Nah, biarin lah. Yang penting aku masih ganteng ya Bapak Ibu ya. Gak apa-apa lah. Ya, sopan kok ya. Bener gak? Anda deket saya gak ada bau-bau busuk, bau wangi nih. Sep, bau wangi, gak apa-apa. Ya kan? Dulu beda, konsep saya di mimbar, saya harus kalau perlu six pack. Terus apa lagi? Saya ngomong sama polisi, ototnya besar, klimis, ganteng. Sekarang enggak deh. Kalau saya gak bisa membawa Anda malah terpesona dengan saya. Malah rak lunga surga gue. Ya, pendetanya gantengnya, pikirnya berayang terus gak mikirin malah. Kalau di sini cukup beginilah, ya. Males dulu, pendetanya gue lah kalau setan dingklo, serapopo, gue dingklo. Tapi kamu mikir bagaimana firman itu didengarin, kamu sampai surga. Amin. Berikan tepuk tangan. Ya bagi berdiri ya saudaraku, Anda diberkati Tuhan. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu, jam 6:30 malam, di Gereja Sentral AND Mall lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu, jam 10 pagi, di Gedung Gereja Sentralan Mall lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah, setiap Jumat Minggu kedua, jam 5:30 sore, di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.